Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ikatan Dokter PAUD Indonesia, Ikat Paudi? Kita kembali ketemu di Ngopi, Ngobrol Pintar Ikat Paudi. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang nih terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada tamu kita kali ini. Beliau adalah Rizka. Saya manggilnya Neng karena berasa adek, Neng Rizka. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Jakarta. Saya sendiri Irma Yuliantina, saya dosen di Pasca PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, ini terkait dengan tema kita kali ini nih, Neng. Kan bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Pada anak usia dini lagi. Emang seberapa penting sih? Pertama ya Mbak, utama ya. Fondasi utama, emang seberapa penting sih harus diajarin sejak anak usia dini? Bukannya entar-entar aja di SD gitu kan? Kenapa sih harus diajarin dari anak usia dini? Ya, memang kan mungkin waktu itu pernah juga disampaikan bahwa itu adalah fondasi utama yang memang harus ditanamkan sejak dini gitu ya Mbak ya. Tentang kebersihan diri, yang mana kebersihan diri ini atau perilaku hidup bersih dan sehat ini memang harus dimulai sejak dini, seperti misalnya makan yang sehat ya kan Mbak. Lalu kebiasaan diri misalnya menggosok gigi, mandi teratur gitu ya Mbak. Lalu juga kebersihan lingkungan dengan misalnya kalau nggak nemu tempat sampah, disimpan dulu sampahnya dan sebagainya. Itu sebenarnya memang perilaku sejak dini yang memang harus kita tanamkan kepada anak. Dan juga mungkin kita bisa tahu ya Mbak ya bahwa banyak sekali fenomena-fenomena saat ini yang mana kasus-kasus yang timbul itu banyak diderita oleh anak usia dini ya Mbak. Salah satunya apa ya Mbak? Diare ya kan Mbak? Diare mungkin karena pola hidup yang tidak sehat, lalu juga karena kebiasaan yang tidak sehat, dan juga makanannya yang juga tidak sehat. Nah itu juga selain diare juga ada ini Mbak sekarang juga ada tadi disampaikan diabetes ya, diabetes mellitus itu juga sudah banyak diderita oleh anak-anak. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang mengkonsumsi minuman instan yang memang kadar gulanya cukup tinggi ya Mbak. Nah lalu juga setelah itu, selain diabetes juga ada demam berdarah, itu juga lagi banyak sekarang. Nah jadi artinya sekarang banyak kasus ya? Iya, di lingkungan rumah itu hampir sekian persen, itu 50% akhirnya kita lingkungannya di fogging untuk memberantas nyamuk-nyamuk itu. Nah jadi sangat penting Mbak untuk pembentukan perilaku hidup sehat sejak dini. Nah ini menarik ya, ada diare, ada diabetes gitu kan, bahkan ada demam berdarah. Pasti kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Emang kalau diajarin perilaku hidup bersih dan sehat, gak jadi diare, gak jadi demam berdarah gitu, gak jadi diabetes, itu apa kaitannya tuh kira-kira? Itu juga sebenarnya Mbak, kadang-kadang ada yang kita sudah menggunakan pola hidup bersih dan sehat ya. Kan di situ ada beberapa indikator ya Mbak yang harus dipenuhi untuk perilaku hidup sehat ya. Salah satunya tadi persalinan ya kan Mbak, persalinan itu. Jadi persalinan itu kalau bisa yang pertama itu adalah menggunakan untuk persalinan itu kalau bisa menggunakan jasa dokter kandungan, tenaga medis gitu. Karena ini cerita juga ya Mbak ya, cerita bahwa ada kejadian adik saya yang memang dia kontrol rutin tiap bulan di USG 4 dimensi sekali, waktu itu ada 4 dimensi, selebihnya yang biasa. Nah itu pada saat kontrol itu dideteksi anak itu sehat gitu. Ibunya itu yang saat mengandung itu mengkonsumsi asam folat. Salah satunya nanti mungkin saya bisa ceritakan, salah satu kekurangan asam folat itu adalah beberapa kejadian seperti anencefali, spina bifida. Ini asam folat itu apa tuh? Asam folat salah satu vitamin B yang memang itu wajib dikonsumsi oleh ibu hamil.
Makanannya apa kalau asam folat itu? Ada sayuran, lalu buah-buahan Contoh sayurannya apa tuh? seperti bayam begitu. Oh, Lalu bayam terus apa? kacang-kacangan gitu Kacang-kacangan ya, apa? kacang-kacangan, Contohnya? kacang-kacang kedelai seperti Oh, itu. jadi kalau lagi Ya. hamil kacang, kedelai. Nah, balik Mm-mm. lagi ke yang tadi ya, terkait dengan diare nih. Kalau berarti kalau anak-anak kita ajarin dari anak usia dini, dia misalkan mau makan kali cuci tangan dulu gitu ya kali ya, Ya, cuci biar gak kena tangan. diare nih. Biasanya kalau di PAUD itu biar anak ngerti kalau mau diare jangan sampai pencegahan berarti ya. Mm-mm. Mencegah biar tidak terjadi diare, biasanya yang diajarkan apa tuh, polanya kayak gimana? Kalau untuk tidak terjadi diare ya misalnya pertama kalau itu cuci tangan dulu kan ya Mbak, cuci tangan itu nanti mungkin ada ya Mbak di tayangan video saya untuk episode kebersihan diri. Di situ salah satunya menggosok gigi, cuci tangan dan mandi yang teratur. Nah, cara mencuci tangan juga saya yakin di lembaga-lembaga PAUD itu sudah mengedukasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Salah satunya ada 7 proses ya Mbak, 7 langkah ya? 7 langkah ya yang dilakukan untuk mencuci tangan yang benar seperti itu. Nah, itu nanti mungkin bisa dilihat di akhir episode, di akhir sesi itu ada link yang bisa saya sampaikan untuk melihat video-video tentang bagaimana mencuci tangan yang benar. Berarti itu kebersihan diri ya, menarik Kebersihan nih. diri. Berarti salah satu untuk mencegah diare adalah mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan dirinya. Nah, ya. berarti ada linknya ya nanti. Ada link Berarti videonya. nanti videonya Itu untuk ditayangkan. satu episode tuh Mbak tentang kebersihan diri. Tentang kebersihan Ya. diri. Jadi mulai dari kebersihan diri. Kebersihan diri itu dalamnya mulai dari tadi cuci tangan, terus menggosok gigi. gosok gigi. Menggosok gigi pun juga nanti di video itu ada caranya bagaimana menggosok gigi setelah berkumur. Lalu mungkin kalau kita gosok gigi cuma bagian depan kanan kiri udah aja, padahal bagian dalam, bagian sisi kanan kirinya itu juga harus dicuci atau ada disikat. Nah, itu juga ada di video itu Mbak. Berarti itu salah satu mencegahnya. Kemudian ada video lain nggak tentang misalkan ini nih anak-anak kan suka jajan tuh biar nggak diare, gimana tuh ngajarin ke anaknya untuk milih makanan nih, kayak kita nih ada makanan di depan, kira-kira mana ya makanan yang paling sehat, atau lagi gak enak perutnya kita makannya cabenya nih. Gimana Ya, tuh? kalau makanan-makanan yang sehat kan kalau anak-anak kalau bisa jangan terlalu yang pedas-pedas ya Mbak ya. Jadi kalau bisa 4 sehat 5 sempurna, atau sekarang kan terkenal dengan isi piringku gitu. Isi piringku itu ada ada karbohidratnya, ada makanan pokoknya, ada sayurannya, ada lauk pauk hewani gitu ya. Nah, itu juga kalau bisa diterapkan untuk anak usia dini. Ya, mungkin di lembaga-lembaga pendidikan juga itu sudah diterapkan ya Mbak. Ada apa Mbak? Makan Berarti sehat ya? iya, makanan sehat ya, berarti kayak bekalnya ya, Iya, bekalnya. berarti pembiasaan bekalnya yang sehat. Berarti yang nggak boleh ciki-ciki Iya, gitu ya. iya. Tetapi yang punya karbohidratnya, ada proteinnya, ada mineralnya gitu ya. Vitaminnya, buahnya juga Vitaminnya, kan. buahnya gitu. Berarti itu dibiasakan ya, Iya. baik itu dalam pembiasaan maupun ketika dia mau milih makanan, misalkan jalan-jalan sama orang tuanya ke minimarket, dia harus milih makanan ya, makanan Iya. yang sehatnya. Iya. Berarti ada kebersihan diri, ada pemilihan Nah, itu makanan. Pemilihan makanan itu episode 2. Dan nanti juga mungkin tayangan itu linknya juga Itu masuk terkait ke apa tuh episode 2? makan dan minum yang sehat. Makan dan minum yang sehat. Berarti untuk mencegah diare itu mulai dari kebersihan diri, makan dan minum yang sehat. Terus apa lagi? Kalau lingkungan ini termasuk nggak ya? Kalau- Kebersihan lingkungan kan, apalagi kalau Iya. DB gitu ya. Ya, Pengaruh kalau kebersihan lingkungan juga sangat harus diperhatikan ya Mbak, karena misalnya kalau kejadian demam berdarah gini kan itu harus dicek kembali, jangan sampai ada air-air yang tergenang. Nah, itu kan akan menimbulkan jentik-jentik nyamuk yang akhirnya menjadi demam berdarah. Nah, itu harus dipastikan kebersihan lingkungannya. Nah, selain kebersihan lingkungan juga tadi ini Mbak, kalau kita melihat sampah, kalau di video saya ya Mbak, itu anak melihat sampah diambil, nanti dia simpan di tas, ketemu tempat sampah baru dibuang. Jadi itu juga pembiasaan untuk kebersihan lingkungannya. Jadi kalau kita mau nyegah nih anak dari kita pengennya sehat nih anak-anak,
Jangan sampai ada diare, demam berdarah, diabetes mellitus gitu. Berarti yang kita harus perhatikan anak ngerti tentang menjaga kebersihan dirinya. Anak ngerti makanan dan minuman yang sehat. Anak mengerti tentang lingkungan. Nah, berarti ada 3 hal itu 3 ya. hal, ya. Luar Udah 3 biasa episode nih. tuh Mbak, 3 episode yang Dan semuanya nih sahabat Ikat Paudi, semuanya videonya ada. Jadi bagaimana cara ngajarinnya? Nanti linknya ada ya, iya. link videonya. Nantinya link videonya Jadi disertakan. anak-anak kita bisa ditontonin video yang bisa membuat anak-anaknya bagaimana sih cara menjaga kebersihan diri, bagaimana caranya memilih makanan yang sehat, dan bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan. Wah, Ya, luar itu biasa, keren untuk nih. pembiasaan Mbak ya, untuk pembiasaan anak-anak juga nanti di rumah ya, yang mungkin Bapak Ibu dan adik-adik juga bisa bisa diulang-ulang kembali untuk nonton videonya. Wah, keren nih, ada videonya. Luar biasa. Kita minum dulu dong. Oke, kita minum dulu ya Mbak. Kita Haus minum juga. dulu, luar biasa bahasan kali ini ya. Oke, baik sahabat Ikat Paudi, kita balik lagi nih di sesi ngopi berikutnya. Tentu saja dengan Neng Rizka, tetap kita bicara tentang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak usia dini. Kalau tadi kita udah bicara tentang pencegahan diare, diabetes mellitus, kemudian juga bahkan demam berdarah. Nah, sekarang sebenarnya bicara tentang perilaku hidup sehat dan bersih, apa saja sih sebenarnya indikator perilaku hidup sehat dan bersih itu? Ya, oke. 10. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu ada 10 indikator, Mbak. Yang pertama tadi melaksanakan persalinan di tenaga kesehatan. Nah, ini mungkin sangat penting ya ayah bunda, bahwa persalinan ini memang harus ditangani oleh ahlinya kalau dibilangnya Mbak ya. Oleh ahlinya tenaga kesehatan. Karena dari tenaga kesehatan ini kita bisa kontrol kehamilan kita selama 9 bulan. Harapannya kan kalau kita hamil 9 bulan kita melahirkan anak yang sehat ya Mbak ya, gitu ya. Tapi kenyataannya saat ini banyak fenomena-fenomena yang mana setelah anak itu lahir, walaupun di treatment selama 9 bulan dengan kontrol ke dokter, makan-makan yang sehat ya Mbak, minum susu hamil dan sebagainya, tapi ternyata pada saat dilahirkan anak itu lahir dengan keadaan kurang sempurna, cacat, dan sampai akhirnya itu hanya bertahan hidup 5 hari, setelah itu meninggal. Itu saya temui Mbak. Lalu yang kedua, memberikan ASI eksklusif Mbak Irma. Oh, ASI Kalau eksklusif, ASI eksklusif ya. ASI eksklusif. Nah, ini itu kan, menarik nih ya, ASI eksklusif, karena banyak ibu pekerja juga nih. ya. Kalau tapi untuk sekarang ibu pekerja nggak ada halangan ya Mbak. Kadang dia pumping tuh Mbak di di kantor bener. kan Mbak. Sekarang alatnya luar biasa ya, alatnya canggih-canggih luar untuk biasa. pumping. Iya, untuk pumping, lalu dipumping, lalu dia masukkan ke botol, atau dia punya Coolernya ya. plastik Cooler gitu ya Mbak, biasanya. coolernya, lalu nanti di label kan Mbak, tanggal berapa gitu ya, expirednya tanggal berapa dan sebagainya. Nah, itu FIFO ya Mbak, force in force out, yang mana yang ditaruh duluan itu yang diambil, nah dan sebagainya. Jadi itu kalau ASI eksklusif itu adalah memberikan murni pure ASI selama 6 bulan tanpa makanan dan minuman tambahan, termasuk obat Mbak. Kalau anaknya sakit gimana dong? Ya kalau bisa ya itu, kalau memang kalau sakit, kondisinya sakit dan dia harus minum obat, itu udah bukan ASI eksklusif lagi. Saya ingat banget dosen kita Mbak, almarhum Prof. Mirna, itu saat memberikan materi perkuliahan itu beliau menyampaikan bahwa kalau anak sudah diberikan obat saat sakit, itu sudah tidak eksklusif Berarti lagi. yang namanya ASI eksklusif tuh 6 bulan nggak boleh ada yang lain Ya, selain ASI ibunya. ASI, iya. Gitu Mbak. Luar biasa ya. Ini tantangan nih. Nih kalau kita bicara ASI eksklusif, kemudian tadi dari kehamilan ya. Iya. Ini terkait juga dengan stunting ya. Ya, Kan stunting. sebenarnya kalau stunting nih, kita bicara stunting itu sebenarnya kan 1000 hari pertama kehidupan ya. Itu kan dimulai dari janin ya. Iya, dari Nah, ini janin. sangat penting nih yang Iya. penjelasan barusan. Makanya ini juga Mbak, mungkin informasi juga, karena beberapa penelitian saya saat ini sudah banyak ke arah remaja. Remaja Mbak, remaja ini yang mana dia nanti akan menjadi seorang ibu dan nanti akan melahirkan, dan harapannya sudah diedukasi nih Mbak dari remaja. Remaja putrinya sudah diedukasi ya, maupun remaja putra yang udah diedukasi bahwa dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang protein tinggi. Harapannya supaya nanti setelah dia menikah dan melahirkan, itu melahirkan anak-anak yang sehat.
gitu yang tidak Berarti stunting. dari anak usia dininya harus dibiasakan makan protein yang tinggi. Iya, Biar gitu. nanti kalau udah remaja juga makan protein yang tinggi kan. Iya, benar, Hamil Mbak, juga makan benar. protein yang Iya. tinggi. Jadi ada anak usia dininya ya terkait dengan yang tadi tuh. Ya, jadi seperti itu Mbak. Jadi memang perlu diedukasi sejak dini dari remaja yang mana mengharapkan bayi yang lahir dengan keadaan sehat. Lalu juga yang tadi Mbak, kita nyambung lagi nih Mbak ke 10 indikator. Yang ketiga itu menimbang anak. Menimbang anak. Nah itu jangan lupa rajin ke kegiatan posyandu untuk menimbang anaknya. Lalu juga menggunakan air bersih, jelas tadi ada Menimbang sama mengukur tinggi badan ya. Ya, Kemarin tuh ada kasus di PAUD dinyatakan stunting, tapi dia nggak ngerti kenapa disebut stunting gitu kan. Ditimbang nggak? Ditimbang, berat badannya ditimbang, kemudian tingginya diukur, terus diapain habis ditimbang dan diukur? Nggak diapa-apain, didiemin aja. Nah itu. Jadi kalau rajin ditimbang sama diukur tinggi badannya itu harus dikonsultasikan ya. Iya. Apakah dia kecenderungan stunting atau tidak gitu. Jangan sampai hanya ditimbang aja. Tapi itu di mana gitu Mbak? aja. Di posyandu? Nah, saya menemukannya di PAUD. Oh, di Jadi PAUD, oke. PAUD yang saya datangin ternyata anak-anaknya terindikasi stunting. Terus saya tanya, ini sebenarnya suka di ini nggak dipantau nggak pertumbuhan perkembangannya, diukur berat badan, tinggi badannya? Suka tiap bulan juga gitu kan. Terus dilaporkan, iya dilaporkan gitu. Terus ada analisisnya nggak? Enggak. Nah itu yang ini Bu Guru PAUD. Kalau Bu Guru PAUD berat badannya, tinggi badannya itu diukur, itu dianalisis anaknya sesuai enggak pertumbuhan dan perkembangannya. Kan di KMS juga ada ya? Ada kartu menuju sehat ya Mbak ya. Atau di KIA ya, sekarang tuh buku yang pink itu kan. Pink itu untuk yang laki, oh enggak ya, untuk semua ya. Cuman KMS-nya beda ya Mbak, laki-laki dan perempuan. Iya. Ya itu juga memang sangat penting ya Mbak, karena memang sebenarnya kan tujuan dari perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah menciptakan generasi yang sehat ya Mbak ya, yang harapannya seperti itu. Oke, lalu mungkin kita lanjut ya Mbak. Tadi menggunakan air bersih, mencuci tangan. Tadi yang juga sudah saya sampaikan bahwa ada di tayangan video saya untuk kebersihan diri. Lalu juga menggunakan jamban sehat, itu juga sangat penting. Bagian dari sehat, 10 indikator ya Mbak ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu poin penting ya Mbak pada saat kita kebersihan mendirikan diri dan kebersihan lingkungan juga ya, itu ya, masuknya. dan itu menjadi poin penting sebagai sarana prasarana kita mendirikan PAUD ya Mbak ya, untuk zaman sehat itu. Lalu jentik yang tadi untuk menghindari kejadian demam berdarah, dan selanjutnya tadi makan sayur dan buah, ya itu bagian dari sehatnya, makanan sehatnya, dan yang terakhir tidak merokok. Dan itu kan kalau tidak merokok itu ya nggak ada lah ya Mbak di anak usia dini ya. Nah, mungkin bukan merokoknya ya, tapi terpaparnya. Iya, terpapar. Kadang-kadang yang pasifnya itu ya Mbak. Berarti lingkungannya yang harus bebas asap rokok gitu kan. Itu yang mungkin makanya kalau di PAUD tuh baiknya nih yang merokok jangan deket-deket ke PAUD ya gitu kan. Nantinya anaknya yang kasihan ya. Jadi dari 10 tadi indikator PHBS ternyata kebersihan lingkungan itu termasuk jentik kan ya. Kebersihan diri, kemudian makanan sehat itu juga masuk di dalamnya. Luar biasa. Jadi sebenarnya 4 episode yang saya buat dalam penelitian kemarin itu mencakup beberapa 10 aspek yang dari indikator perilaku hidup bersih dan sehat Mbak. Ya. Ini luar biasa, sehingga Bapak Ibu guru PAUD kita tadi sudah bincang-bincang ya gimana ternyata kita perlu memastikan juga selain tadi jaga tentang makanannya, lingkungan sehatnya, kemudian perilaku kebersihan dirinya, tapi juga perlu ada pemantauan ya, pemantauan tumbuh kembangnya gitu kan. Bahkan disampaikan itu tuh sebenarnya disiapkan anak yang sehat tuh bukan anaknya udah brojol ya, udah lahir, tapi justru dalam janin ya tadi. Sejak dalam janinnya. Atau ini Mbak, sebelum dia melahirkan malah kan? Jadi 1000 saat dia hari masih, pertama saat dia masih remaja. Dari sebelum ada proses lebih lanjut ya. Proses lebih lanjut dia sudah diedukasi anak-anaknya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita nih maunya, kalau tadi bicara remaja, kalau di anak usia dini berarti dari PAUD-nya tuh dibiasakan makan protein. Jadi anak-anaknya memang kalau terbiasa makan protein, maka akan kalau remajanya nih siap menjadi ibu hamil, itu tentu saja udah biasa tuh makan protein. Jadi ketika dia mengandung 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Nah, ini terkait juga dengan stunting, berarti
dia sudah siap, kita harapannya anaknya lahir sehat Lahir gitu ya. sehat ya. Ya artinya lahir sesuai dengan yang diharapkan ya, sesuai dengan usianya, berat badannya sesuai begitu ya. Dan nanti tinggi badannya juga sesuai seperti itu Mbak Irma. Jadi luar biasa. Ini kalau tadi bicara tentang pencegahan terhadap penyakit-penyakit, sekarang bahkan kita bicara lebih luas lagi nih. Bagaimana untuk mulai dari anak-anaknya nih, anak-anak kita mulai dari awal ya, mulai dari bahkan janinnya gitu ya. Ini mudah-mudahan ya ketika kita mempersiapkannya lebih matang gitu kan, anak-anak kita bisa lahir sehat dan tumbuh kembangnya sehat juga, dan tentu saja yang pasti kita akan memantau tumbuh kembangnya. Baik teman-teman Ikat Paudi, sahabat Ikat Paudi, tadi luar biasa ya. Bagaimana kita juga memantau tumbuh kembang anak itu menjadi bagian yang sangat penting untuk tentu saja pertumbuhan anak yang lebih optimal. Ya, itu harapannya seperti itu Mbak Irma. Oke, kita minum dulu nih sebelum ke sesi selanjutnya. Silahkan kopinya diminum, Mbak Neng. Ya, oke. Sahabat Ikat Paudi, kita kembali lagi nih di sesi yang ketiga. Kalau tadi udah bicara tentang bagaimana mencegah penyakit diare, diabetes mellitus, kemudian juga demam berdarah. Kemudian di sesi kedua kita bicara tentang bagaimana sih tumbuh kembang anaknya mulai dari janin. Nah, maka di sesi yang ketiga ini bagaimana merawatnya. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita tanyakan nih ke narasumber kita nih, Neng Rizka, untuk menjaga anak tetap bugar itu gimana sih sebenarnya? Harapannya seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Karena anak-anak sekarang tuh ya itu magernya itu ya. Oke, iya benar Mbak Irma, bahwa yang video keempat ini tayangannya tentang tentang apa Mbak tadi, berolahraga. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan anak-anak sekarang mager gitu ya Mbak ya, mager. Tapi ternyata memang itu adalah satu hal yang penting gitu yang memang harus dilakukan oleh anak. Misalnya dengan menggunakan motorik kasarnya dia bisa sebenarnya berolahraga itu tidak harus misalnya berenang, tidak harus ya maksudnya tidak harus berenang, tidak harus bermain basket, dan itu memang bagian penting di olahraga. Tapi dengan dia berlari, main sepeda ya Mbak ya. Oh, berarti aktivitas permainan atau lompat luar. tali gitu kan Mbak. Kan banyak tuh waktu zaman kita ya ada apa namanya? Galasodor, kemudian yang engkle itu tapak gunung ya. Tapak gunung, main tali, berarti itu juga termasuk bagian untuk menstimulasi gitu, ya. Jadi itu bagian dari kegiatan olahraga. Jadi sebenarnya olahraga ini tidak hanya dia harus ya itu tadi berenang, voli dan sebagainya, tapi dengan dia main sepeda, ya kan Mbak, dia bergerak kan Mbak kakinya. Lalu misalnya lompat tali, dia berlompat gitu kan Mbak. Lalu lempar bola gitu kan, itu tangannya bergerak, kakinya bergerak dan sebagainya. Itu juga menjadi poin dalam kegiatan olahraga. Artinya sebenarnya olahraganya bukan olahraga harus jadi atlet ya, tetapi lebih kepada menjaga kebugaran diri. Artinya organnya bergerak gitu kan Mbak ya. Motorik kasarnya terstimulasi dengan baik. Meskipun kegiatan-kegiatannya itu bukan olahraga yang tanda petik perlombaan ya, yang untuk lomba kayak renang atau basket gitu kan, bulu tangkis, tetapi bisa juga kegiatan-kegiatan main, anaknya main sepeda, terus tadi permainan-permainan tradisional gitu kan. Kemudian juga mungkin berarti gini ya, kalau di PAUD nih, guru-guru PAUD sudah belum nih tiap pagi ngajak anak-anaknya untuk menstimulasi nih motorik kasarnya. Karena itu menjadi bagian yang penting ya. Ini ya Mbak, pembiasaan di awal sebelum masuk ke kelas nih biar bugar kan ya anak-anaknya. Tuh kalau dulu ada guru saya tuh bilang gini, kalau nggak senam tuh anaknya lemes katanya gitu tuh. Jadi memang kebugaran tuh pagi-pagi ya bisa macem-macem tuh. Bisa misalkan ketika mau masuk kelas dari lapangan dia engklek-engklek dulu gitu kan, atau loncat-loncat gitu kan ya bisa juga tuh. Atau misalkan permainan tradisional dulu atau senam dulu gitu kan, berarti itu perlu dibiasakan ya setiap hari, berarti setiap pagi ya. Jadi itu di video itu dijelaskan untuk berolahraga, artinya dalam hal ini berolahraga sebenarnya yaitu tadi dengan main sepeda gitu ya, atau dia berlari dan sebagainya, itu termasuk ke dalam perkembangan motorik kasarnya. Ya. Bicara tentang motorik kasar, ini memang motorik kasar tuh kadang-kadang kita lupakan ya. Karena itu menjadi bagian penting loh saat ini, apalagi menyikapi anak-anak kita nih, Bapak Ibu guru PAUD.
anak-anak kita sekarang ini kan kalau di rumah itu jarang yang mainnya memang main fisik motorik, apalagi motorik kasar gitu kan, sangat jarang sekali. Sehingga itu tentu saja perlu difasilitasi di satuan PAUD-nya. Nah, kan kalau di rumah juga jarang banget nih anak-anak kita itu punya tempat yang luas untuk main juga ya. Sekarang lingkungan tuh kan sempit banget tuh. Makanya sekarang bangunan Mbak bukan ke samping, ke atas banyak ke atas. Nah, untuk itu maka disusun nih di perencanaan pembelajarannya, di pembiasaannya. Jadi di setiap pagi ajak dulu anak-anak kita untuk motorik kasarnya ya tadi, karena itu bagian dari menjaga kebugaran tubuh. Dan memang itu kan salah satu capaian ya Mbak ya? Iya. CP ya Mbak? Betul. Ada ya? Ada. Nah, di CP terkait dengan jati diri itu kan juga ada terkait dengan bagaimana menjaga kebugaran dirinya ya, termasuk fisik motorik dan motorik kasar bagian di dalamnya gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa kita kembangkan nih, baik melalui pembiasaan, kegiatan inti maupun pada saat transisi. Transisi itu misalkan gini, kalau mau makan kan cuci tangan ya tadi. Nah, dari kelas ke tempat cuci tangannya misalkan hari ini loncat, besok engklek gitu kan, besok lagi jalan lurus gitu ya, bagian dari motorik kasarnya gitu kan, selain tadi pembiasaan. Atau misalkan di satu kesempatan kita juga bisa nih di kegiatan intinya anak estafet dikaitkan nih, tadi kan kalau kita ngomongin misalkan mau dikaitkan sama literasinya nih, kita simpen huruf-huruf. Nah, anak-anak berjalan atau loncat ke huruf sesuai namanya. Oke, yang episode waktu itu ya Mbak? Iya, literasi numerasi ya? Literasi numerasi itu juga bisa loh dengan dikaitkan dengan fisik motorik. Atau misalkan dia misalkan dia ambil kartu angkanya itu, misalkan kartu angka kita siapin nih. Misalkan kartu angkanya 3. Nah, dia bisa ambil bola 3 gitu kan. Nah, itu untuk dia lari ngambil bolanya 3, mindahinnya. Nah, itu bisa dikaitkan sebenarnya juga. Konsep antara numerasi, literasi dengan perilaku hidup bersih dan sehat sejalan ya Mbak ya? Ya, dengan literasi dan numerasi bisa juga dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan motorik kasar gitu. Motorik kasar. Gitu. Ini tadi ya bicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat, berarti kita melihat memang perlu kita lakukan dari anak usia dini ya. Bahkan tadi dari mulai janin ya, artinya bagaimana kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak tumbuh kembangnya optimal gitu, baik pertumbuhan maupun perkembangannya gitu, sehat jasmani dan rohani. Itu memang harus benar-benar dijaga ya. Dari mulai janin. Dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Itu harus betul-betul kita jaga. Kemudian gurunya juga berarti harus paham. Nih sebenarnya ada kerjasama nggak sih kalau guru itu? Perlu nggak kerjasama dengan tenaga terkait ya? Misalkan kalau yang terdekat kan ada posyandu, ada puskesmas gitu kan. Nah itu dari penelitian yang ada gimana tuh? Ya, jadi kalau dari penelitian ini memang perlu kerjasama antara lembaga-lembaga PAUD dengan keluarga di rumah ya, orang tua ya Mbak. Karena memang makanya video ini saya buat juga sebenarnya untuk bisa diulang-ulang tayangannya, yang ada dari nanti di akhir episode untuk link video saya itu bisa diulang-ulang bagaimana bagian dari 10 perilaku hidup bersih dan sehat ini yang saya rangkum menjadi 4 episode di video saya ini, itu bisa diulang-ulang kembali di rumah, yang artinya memang perlu peranan orang tua dan guru di satuan pendidikan. Oke, berarti dari 10 perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah dirangkum nih sahabat Ikat Paudi. Ada 4 video yang nanti ada di belakang ya, di belakang tayangan, link YouTube-nya nanti bisa ditonton. Ini yang episode pertama itu terkait dengan kebersihan diri. Episode kedua terkait makan dan minum yang sehat. Episode ketiga kebersihan lingkungan dan yang terakhir keempat berolahraga. Nah, dulu Mbak, ini empat video ini saya punya brandnya waktu itu, karena memang saya mengambil penelitian di 3 kota di Banten, dan di Banten itu punya apa Mbak, Aji Kendor itu namanya Aji Kendor itu icon ya, icon brand dari Serang Kota Serang. Kota Serang namanya Aji Kendor. Tapi kalau saya boleh menerjemahkan, Aji Kendor itu dikaitkan dengan penelitian saya itu adalah anak jenius
kesehatan dan olahraga. Itu singkatan dari Aji Kendor. Itu sebenarnya Aji Kendor Aji Kendor bukan itu ya Mbak. Cuma bukan, saya harus coba semangat ya, gitu kan. semangat. Tapi di penelitian saya ini saya asumsikan Aji Kendor itu anak jenius dalam disertasi saya, yaitu kesehatan dan olahraga. Jadi nyambung ya Mbak? Nyambungin maksudnya. Nyambungin. Tapi yang pasti dari Bapak Ibu di Sahabat Ikat Paudi, baik Bapak Ibu sebagai guru ataupun sebagai orang tua, ajak ya anaknya untuk nonton video tersebut. Jadi anaknya tahu nih gimana caranya perilaku hidup sehat dan bersih, terutama bagaimana untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kemudian juga memilih makanan, dan yang terakhir adalah pentingnya olahraga. Harapannya tentu saja kita nih terakhir anak-anaknya tumbuh kembang optimal. Nah, itu yang penting ya Mbak. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Neng Rizka? Satu aja sebenarnya Mbak, saya mau bikin pantun Mbak sedikit. Oh, bikin pantun luar biasa. Karena lagi Silakan. tren soalnya pantun Mbak. Oke. Sarapan, coba bikin Mbak nanti sampaikan cakep gitu ya Mbak. Oh ya, Oke. boleh. Sarapan pagi makan buah, Cakep, makan buahnya bersama kawan. cakep, Penyakit itu bisa dicegah cakep, asal disiplin menjaga kesehatan. cakep. Luar biasa. Seru sekali ya, Sahabat Ikat Paudi. Ngobrol kita kali ini, ngopi pintarnya nih dari Ikat Paudi, keren banget. Ya, Mbak. Nah, makanya jangan lupa tonton terus setiap episode Ikat Paudi. Dan tentu saja Sahabat Ikat Paudi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, oke, selamat ketemu lagi di episode-episode lainnya Ngopi Ikat Paudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas.